Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu adalah pahlawan sebenarnya di dalam keluargamu. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa readingan ini sesuai atau pas dengan your life story. Oke. Dan kalau tidak resonate, kamu juga boleh menyimak ya guys ya, untuk menambah wawasan atau untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke ya guys ya, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu lebih personal sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Well guys, mari kita lihat di sini ada apa aja ya guys ya. Aku merasa bahwa kamu itu adalah sebenarnya pahlawan di dalam keluargamu ya, tanpa kamu sadari ya. Oke, di sini ada the world, ada the emperor, ada the sun, ada the tower, ada seven of wands, ada temperance, ada seven of cups, and ada three of swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, bahwa kamu-kamu yang menyimak readingan ini ya, pada masa-masa yang telah berlalu, kamu dihadapkan pada permasalahan hidup yang sangat pelik ya, dan beberapa di antara kalian ada juga yang mendapatkan konflik atau masalah yang datang bertubi-tubi ya di dalam kehidupan kamu, sehingga membuat kehidupan kamu itu ada yang sampai ambruk, ada yang sampai hancur, bahkan mengalami keterpurukan ya, dikonfirmasi oleh the tower ya guys ya. Ada suatu tragedi, sorry to say, semacam kayak musibah atau sesuatu yang bikin kamu sekeluarga itu nggak menyangka gitu, itu jadi ya, dimana ketika kamu mendapatkan satu masalah ya, belum selesai masalah itu datang lagi masalah lain, kayak gitu loh guys ya. Jadi silih berganti ya, dimana kamu tuh kayak ditempa oleh badai kehidupan ya, secara bertubi-tubi banget ya, tanpa ada jeda waktu ya, bahkan sampai bikin kamu tuh hampir frustasi gitu ya guys ya, menghadapi kehidupan ini. Dan kamu bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, kenapa harus kamu gitu ya, kenapa harus keluarga kamu yang mendapatkan permasalahan ini. Aku rasa masalahnya ini cukup berat ya guys ya. Walaupun di antara kalian ini masalahnya bervariasi ya guys ya, ada masalah dari segi hubungan, ada masalah dari segi ekonomi, finansial, ada juga karir dan usaha, bahkan hubungan antar anggota keluarga gitu ya guys ya, dan ada juga yang mengalami permasalahan dari segi kesehatan ya guys ya, dimana sepertinya lebih daripada satu masalah yang datang ke dalam kehidupanmu ya, yang membuat huru-hara atau kekacauan ya di dalam hidupmu ya guys ya. Dan di sini anggota keluargamu itu pada bingung gitu ya guys ya, kenapa permasalahan ini kok
datangnya secara tiba-tiba dan bertubi-tubi gitu ya guys ya. Kamu pun juga kaget waktu itu ya. Kenapa ada masalah yang membesar atau masalah yang cukup membuat kamu ini merasa tertekan ya guys ya, karena masalahnya ini tidak kecil ya, tapi masalah yang besar bahkan membesar gitu ya guys ya, yang melibatkan anggota keluarga kamu ya. Karena di sini ada yang mengalami penurunan kesehatan ya, seperti sorry to say ada yang lagi sakit gitu ya guys ya. Sakitnya entah itu secara visible atau invisible ya, bisa terlihat atau tak terlihat, yang pasti ada sakit atau mendapatkan rasa sakit gitu ya guys ya, entah secara fisik atau secara psikis, secara mental gitu ya guys ya, dimana ini membuat kamu dan anggota keluarga kamu tuh jadi gelabakan gitu ya, jadi kayak kena musibah lah istilahnya gitu ya guys ya. Ada juga yang mengalami kebangkrutan gitu ya, dari segi finansial atau ekonomi, yang tadinya itu orang berada atau orang kaya atau mapan gitu ya, tiba-tiba kamu kayak dilanda permasalahan ekonomi yang membuat kamu sekeluarga itu mengalami penurunan secara finansial itu drastis banget gitu ya guys ya. Benar-benar kayak mengalami kebangkrutan ya, entah itu usaha, karir ya. Yang mana itu membuat kamu dan keluarga kamu itu menjadi kebingungan gitu ya guys ya. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi ya? Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah lain ya. Entah itu dari anggota keluarga kamu yang satu dan yang lainnya gitu ya guys ya, yang mana itu datang secara bertubi-tubi ya, kayak nggak ketulungan gitu loh guys ya. Kamu pada waktu itu sangat merasa tertekan gitu dengan kondisi kamu yang ada sampai mengalami keterpurukan gitu ya guys ya. Bahkan di antara kamu tuh ada yang sampai stres dan frustasi banget gitu ya menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat gitu ya guys ya. Di sini jelas ya ada the tower ya. Kamu pernah mengalami kehancuran, keterpurukan di dalam hidup ya guys ya. Entah itu kehancuran dari segi hubungan asmara atau finansial ekonomi atau karir, usaha pekerjaan ya. Entah ada yang di PHK atau usahanya bangkrut gitu ya guys ya. Adalah di antara kalian yang kemarin-kemarin itu mengalami goncangan yang cukup besar ya guys ya di dalam kehidupanmu ya, dan itu berdampak atau memberikan efek pada kesejahteraan dan kemakmuran keluargamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini di antara kamu ada yang merasa sampai sakit hati ya guys ya, karena kamu benar-benar sangat bersedih gitu ya melihat situasi atau kondisi kehidupan kamu dan keluarga kamu kayaknya mengalami penurunan ya, ketidakstabilan, kesenjangan atau kekacauan ya, yang membuat kamu itu tidak tahu lagi harus berbuat apa gitu ya guys ya. Kamu mencoba untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahanmu, tapi masih belum ketemu juga ya. Yang ada kamu di sini hanya bisa meratapi apa yang terjadi ya. Kamu bingung harus gimana lagi gitu ya guys ya, karena di sini kamu belum kunjung menemukan solusi yang tepat gitu ya. Aku rasa di sini ada yang mengalami gangguan kesehatan ya guys ya, entah kamu atau anggota keluarga kamu. Ada juga yang mengalami gangguan ketidakstabilan secara ekonomi atau finansial ya. Terlebih pada usaha, karir, bisnis juga ada mengalami kekacauan gitu ya guys ya. Nah, penyebabnya itu bervariasi ya guys ya. Bisa berasal dari faktor internal ya, diri sendiri ya, berasal dari keluarga, ada anggota keluarga yang mungkin saja terlalu mendominasi ya, atau adanya unsur keserakahan yang ingin mengambil atau merampas hak kamu, bisa juga seperti itu. Atau ini berasal dari faktor eksternal dari luar ya guys ya, mungkin dari energi kiriman black magic ya, orang yang tidak menyukai kamu, membenci kamu, atau orang yang memiliki rasa iri hati ya, penyakit hati, iri dengki terhadap dirimu, yang selalu mengirimkan energi black magic yang memberikan pengaruh kepada kehidupan kamu secara real sekeluarga. Nah, kayak gitu ya guys ya. Di sini kamu memang merasakan rasa sakit hati ya guys ya, karena kamu nggak nyangka gitu ya guys ya, kehidupan kamu mengalami situasi yang sangat urgent atau darurat kayak gitu ya. Kemudian di sini aku melihat benar-benar ya, masalah kamu itu tidak cuma satu gitu ya guys ya, tapi kayaknya banyak ya. Banyak sekali masalah yang datang ke dalam kehidupan kamu secara bertubi-tubi ya. Belum lagi kamu menyelesaikan masalah yang ini, sudah datang masalah yang itu gitu ya guys ya. Entah itu dari luar ya,
atau dari anggota keluarga kamu sendiri gitu ya. Gitu, kamu udah puyeng gitu ya guys ya dengan beban kehidupan atau masalah yang kamu hadapi ya, ada tuntutan dari orang-orang sekitar yang menyuruh kamu untuk seperti ini, seperti itu gitu ya guys ya. Kamu bingung harus mengambil jalan mana, harus melangkah kemana ya. Kamu mengalami kebingungan di sini ya guys ya. Padahal kamu di sini berusaha sebaik mungkin gitu ya guys ya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir di dalam kehidupanmu ya. Tapi kayaknya ada campur tangan dari orang ketiga ya, atau campur tangan dari orang luar yang berusaha untuk mengacaukan permasalahan kamu atau mengaburkan, memburamkan permasalahan kamu sehingga kamu sulit untuk menemukan solusi atau jalan keluarnya di sini ya guys ya. But no need to worry ya guys ya. Ini hanyalah bagian daripada ujian kehidupanmu atau cobaan hidup yang hanya mampir sementara ya guys ya, karena aku rasa sebagian daripada kamu ini mengalami fase yang disebut dengan dark night of the soul ya, atau apa itu ya, dark night of the soul, kegelapan jiwa ya, atau kegelapan malam jiwa, kayak gitulah ya guys ya, dark night of the soul, dimana ini adalah proses kamu untuk mendapatkan kebangkitan spiritual. Kamu harus bisa melewati fase yang seperti ini ya guys ya. Tidak semua orang bisa mengalami kebangkitan spiritual, tapi setiap orang itu berkesempatan dan berpotensi untuk bisa mengalami kebangkitan spiritual. Tergantung orangnya ya guys ya, apakah mau sadar atau tidak, apakah orangnya mau terbangun atau tidak jiwanya. Nah, seperti itu ya. So, di sini you don't need to worry ya guys ya. Kamu tak perlu khawatir ya. Sebab di sini aku merasa ya, kamu ini bukan orang yang pantang menyerah sebetulnya ya guys ya. Kamu di sini harus tetap kuat dan berusaha untuk menstabilkan emosi kamu ya. Apapun yang terjadi ya guys ya, kamu harus berusaha untuk bisa tetap tenang ya guys ya. Jangan panik ya guys ya, karena setiap permasalahan itu selalu ada solusinya ya. Permasalahan atau konflik yang hadir di dalam kehidupanmu itu hanya bersifat temporary atau sementara aja ya guys ya, tidak permanen. Jadi seiring waktu ya, permasalahan itu nantinya akan menghilang dengan sendirinya atau akan bisa diselesaikan dengan solusi yang datang di saat yang tepat gitu ya guys ya. Nah, di sini kamu itu sebetulnya adalah orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan ya guys ya. Kalau kamu tidak menyerah atau kalau kamu tidak berputus asa dengan situasi kamu yang kemarin-kemarin atau saat ini berada di dalam fase dark night of the soul, kegelapan jiwa yang perlu kamu lintasi untuk bisa mendapatkan kebangkitan spiritual ya, maka kamu di sini harus tetap melangkah ya guys ya, bergerak maju, jangan stuck ya guys ya. Cobalah secara perlahan untuk bisa menyelesaikan persoalan hidupmu secara baik-baik ya guys ya. Misalnya kamu tidak bisa menemukan solusi untuk masalah yang ini ya. Misalnya kamu memiliki solusi yang seperti ini tapi tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya guys ya. Kamu perlu mencari cara lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau cara A nggak bisa, cara B. Kalau cara B nggak bisa, cara C gitu loh guys ya. Jadi kamu harus punya banyak options atau pilihan ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan hidupmu ya guys ya. Tapi yakinlah ya, setiap permasalahan itu pasti ada solusi atau jalan keluarnya. Tidak ada masalah tanpa solusi, itu nggak ada ya. Pintu aja ada kuncinya ya guys ya. Kenapa masalah nggak ada solusinya? So, setiap masalah pasti ada solusinya ya guys ya. Hanya saja kita di sini berproses ya, berproses untuk belajar. Ini adalah sekolah kehidupan ya guys ya, dimana masalah ini sebetulnya mematangkan dan mendewasakan pikiran dan kepribadian kita ya guys ya. Tanpa masalah kita akan stuck. Tanpa adanya masalah kita akan hidupnya itu statis ya, lempeng atau flat gitu ya guys ya, nggak ada dinamika, nggak ada yang namanya transformasi. Justru dengan kehadiran masalah itu akan membuat kita mengalami pergejolakan sementara untuk bisa bertransformasi, untuk bisa melakukan perubahan di dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi ya, agar kita itu bisa bergerak maju gitu loh guys ya. Nah, di sini ya, walaupun anggota keluarga kamu di sini ya merasa kebingungan, cobalah kamu di sini menjadi orang yang tenang ya. Aku rasa kamu bisa menjadi satu-satunya orang yang tenang untuk menghadapi masalah ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu gitu ya bahwa permasalahan yang hadir di dalam kehidupanmu ini tidak bersifat permanen ya. Oleh karena itu, kamu harus bisa
berpikir untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hidupmu ya. Dan di sini aku rasa ya, di antara anggota keluarga kamu itu kamulah orang yang paling bisa mengerti atau memahami ya tentang alur jalan spiritual atau perjalanan jiwamu ya guys ya, dimana kamu memang harus melewati fase-fase sulit ya di dalam kehidupanmu, walaupun itu berasal dari permasalahan keluarga atau permasalahan hidup berkeluarga gitu ya guys ya. Tapi beranjak dari sana kamu bisa bermetamorfosa menjadi seseorang dengan jiwa yang baru ya guys ya. So di sini aku rasa ya, walaupun anggota keluarga kamu ini pada kebingungan ya, tidak tahu harus bagaimana ya guys ya, kamu di sini adalah pembawa cahaya ya, dikonfirmasi oleh The Sun ya. Di antara anggota keluarga kamu itu, kamu satu-satunya adalah orang yang membawa cahaya ya, orang yang bisa memandu, membimbing, dan mengantarkan anggota keluarga kamu keluar daripada permasalahan atau persoalan hidup yang kalian alami ya. Kamu perlu tenang ya, kamu perlu ketenangan agar kamu mendapatkan pemikiran yang jernih, agar kamu bisa berpikir dengan jernih ya guys ya, sehingga kamu bisa menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang sedang terjadi atau yang menimpa di dalam kehidupan kalian berkeluarga. Nah, seperti itu ya. Di sini energimu sangat cerah dan sangat kuat ya guys ya. Ada energi positif ya. Kemudian ada semangat yang berasal dari jiwamu ya, yang perlu kamu bangkitkan ya, agar kamu itu tidak mudah menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini kamu adalah pahlawan sebenarnya di dalam keluargamu ya. Kamu yang akan membantu keluarga kamu keluar dari permasalahan hidup. Karena kamu ini adalah orang yang bisa diandalkan ya guys ya. Kamu itu berjiwa leader, dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Terlepas gender kamu itu cewek atau cowok ya guys ya, tapi kamu itu berjiwa leader loh ya. Kamu punya jiwa seorang pemimpin yang sangat kuat ya, dimana kamu ini bisa membantu anggota keluarga kamu untuk memahami setiap persoalan hidup ya, dan bisa menemukan solusi yang tepat bagi mereka agar kamu dan keluarga kamu keluar daripada himpitan permasalahan yang mendera saat ini atau kemarin-kemarin. Seperti itu loh guys ya. Kamu perlu banyak belajar, kamu perlu banyak memahami, mengerti tentang persoalan yang sedang kamu hadapi. Kamu perlu mencari benang merah atau akar permasalahan yang sedang terjadi dengan pikiran yang tenang dan kondisi emosi yang stabil, agar kamu di sini bisa benar-benar keluar dari permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Dan di sini kamulah orang yang bisa membawa anggota keluarga kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya kamu itu adalah pahlawan di keluargamu ya guys ya, tanpa kamu sadari ya. Orang-orang atau anggota keluargamu itu sangat mengandalkan dirimu. Karena mungkin kamu memiliki potensi yang lebih atau kamu memiliki kelebihan yang bisa membawa mereka keluar dari permasalahan hidup yang menimpa saat ini ya. Di antara kamu ini ada yang menjadi tulang punggung keluarga ya, orang yang mencari nafkah atau mencari uang untuk keluarga kamu ya. Ada juga di antara kamu ini yang bisa menjadi good listener atau pendengar yang baik ya, orang yang bisa membantu anggota keluarga kamu untuk bisa tetap survive dalam menghadapi persoalan hidup. Kamu itu seperti seorang motivator atau seseorang yang bisa menginspirasi ya. Kalau bukan kamu yang berdiri tegak, yang bisa sekuat baja, siapa lagi yang bisa diandalkan selain dirimu ya. Apalagi di sini kamu memiliki jiwa seorang leader atau pemimpin, maka kamu berpotensi untuk bisa membimbing anggota keluarga kamu untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan hidup kalian. Di sini anggota keluargamu sangat mengandalkan dirimu ya, karena di antara mereka kamulah yang berpotensi untuk bisa memahami hal-hal yang bersifat spiritual dan mengerti tentang perjalanan jiwa, yang mana kamu ini mungkin mendapatkan sumber inspirasi atau pengetahuan dari apa yang kamu pelajari ya, mungkin melalui audio, video, atau membaca buku ya. Kamu berpengetahuan atau berwawasan luas, atau kamu punya pengalaman lebih
di antara anggota keluarga kamu, sehingga kamu ini berpotensi menjadi seseorang yang bisa diandalkan oleh mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan hidup di dalam keluarga kamu dan membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Kamu bisa membentuk dan membangun kehidupan baru, dunia baru untuk kamu dan keluarga kamu stay atau tinggal, sehingga kamu dan keluarga kamu bisa benar-benar membuat perubahan di dalam kehidupan kamu agar kamu bisa keluar dari persoalan hidup yang selama ini menyulitkan kalian. Ya, di sini ada kesempatan atau peluang yang terbuka untuk kamu membawa keluarga atau anggota keluarga kamu untuk keluar dari permasalahan hidupmu, dan ini dimulai dari dirimu sendiri loh guys ya. Kamu di sini memiliki potensi besar sebagai seorang problem solver atau penyelesai masalah ya. Asalkan kamu bisa tenang, tidak panik, dan asalkan kamu bisa berpikir dengan jernih, maka kamu pun akan menemukan solusi yang tepat, yang benar-benar efektif untuk bisa membantu kamu dan keluarga kamu keluar daripada permasalahan hidup kalian. Nah, jadi di sini kamu adalah pahlawan sebenarnya di dalam keluargamu, karena kamu adalah orang yang berpotensi untuk bisa membantu keluarga kamu mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries dan Sagittarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada have patience, ada have faith, ada be supported. Alright. You see guys, ini dia pesan buat kamu kali ini ya. Ada have patience, love is patient and kind always. Di sini pesannya buat kamu harus senantiasa bersabar ya guys ya dalam menghadapi persoalan kehidupan yang datang atau hadir di dalam kehidupanmu ya guys ya. Jangan mudah terpancing atau jangan mudah kamu berburuk sangka ya, berpikiran negatif tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, karena apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah sebagai bagian daripada kamu untuk belajar. Jadi persoalan hidup, masalah hidup itu adalah bahan material untuk kamu belajar ya. Jadi banyak sekali dari permasalahan atau persoalan hidup yang kamu alami itu ada pelajaran-pelajaran yang harus kamu petik ya. Dengan kamu bisa mengambil atau memetik pembelajaran dari apa atau dari setiap momen yang terjadi di dalam kehidupan kamu, maka itu bisa menjadi poin untuk menambah nilai kamu, untuk bisa mematangkan pemikiran kamu dan mendewasakan diri kamu secara personal ya. Jadi di sini kamu sebetulnya dewasa dari perjalanan hidup dan pengalaman hidupmu ya. Dengan kamu ditempa masalah kehidupan, dengan kamu menghadapi persoalan hidup, di situ sebetulnya kamu sedang belajar. Belajar untuk bisa bersabar, belajar untuk bisa menerima situasi atau kondisi yang ada, agar kamu bisa memahami tentang makna dari kehidupan ini. Kehidupan ini ya seperti ini ya guys ya, ada suka ada duka, ada malam ada siang, ada hitam ada putih ya, dan itu merupakan keseimbangan gitu ya. Jadi kalau ada masalah pasti ada solusi ya, nggak ada masalah kalau nggak ada solusi. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Untuk bisa menemukan solusi yang benar-benar tepat dan efektif itu harus dimulai dari dirimu sendiri ya. Kamunya dulu yang harus tenang ya. Dengan kamu bisa tenang, maka kamu bisa berpikir dengan jernih. Dengan kamu bisa berpikir dengan jernih, maka kamu akan menemukan cara yang tak terduga, ide-ide cemerlang yang bisa bermunculan untuk membantu kamu menemukan solusi yang tepat dan efektif agar bisa menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan yang hadir di dalam kehidupanmu. Jadi di sini kamu diminta untuk tetap bersabar dan terus berusaha ya guys ya, agar kamu bisa keluar dari persoalan hidupmu. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ada have faith, trust your faith in the situation.
kamu perlu yakin ya dan memperkuat imanmu ya guys ya. Jangan sampai dengan kehadiran masalah di dalam kehidupanmu itu menggoyahkan iman kamu. Kamu jadi berpikiran yang tidak-tidak, berprasangka buruk atau berpikiran negatif ya ketika ada masalah yang hadir di dalam kehidupanmu. No ya guys ya. Kamu harus tetap yakin dan percaya bahwa kamu pasti bisa melewati fase sulit di dalam kehidupan kamu. Kamu sekarang berada di dalam sekolah kehidupan di mana kamu sebetulnya sedang belajar dan diajarin oleh semesta bagaimana caranya bertumbuh dan berkembang agar bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu, ada be supportive. Make a genuine effort to show you care. Jadilah orang yang suportif, orang yang bisa mendukung ya. Mendukung anggota keluargamu atau orang-orang terdekatmu yang memerlukan pertolonganmu. Di sini jadilah orang yang bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu agar kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat ya guys ya. Maka kamu perlu menjadi orang yang suportif atau orang yang bisa diandalkan, bisa mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu baik secara moral atau secara material ya. Kalau kamu bisa membantu maka bantulah ya guys ya. Dengan kamu bisa menjadi penolong mereka, dengan kamu bisa menjadi sandaran mereka ketika mereka memerlukan bantuan kamu atau ketika mereka membutuhkan kamu untuk bersandar atau untuk bisa merangkul mereka, maka kamu berhasil untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar atau bagi sesama. Nah, seperti itu ya guys ya. So, jangan pernah menyerah, tetap bersemangat ya untuk menjalani hari-hari. Kamu adalah pahlawan sebenarnya di dalam keluargamu. Kamu pasti bisa bantu keluarga kamu untuk keluar dari persoalan hidup kalian dan kamu pasti bisa membawa mereka, anggota-anggota keluargamu untuk melangkah dan menemukan jalan yang lebih baik agar kalian bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumarita Rotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.